Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Seberapa banyak di antara kita yang merasakan kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangan bersama dengan saya. Saya percaya kasih karunia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Bersama kita akan membalas segala kebaikan Tuhan. Tundukkan kepalamu, bersahati. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Setiap waktu yang Kau beri dalam setiap kehidupan kami untuk datang di tempat ini, beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu adalah suatu anugerah yang daripada-Mu. Oleh sebab itu kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat segala kebaikan yang Kau beri, buat segala kesehatan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin memuji, meninggikan, memuliakan nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus kuasai setiap kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik. Segala pujian, segala hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama menyembah nama Yesus pagi hari ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, pujikan dengan segenap hatimu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, ucapkan syukurmu pagi hari ini buat segala kebaikan Yesus terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus.
Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan bersama. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Mari lambaikan tangan bersama, katakan Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, kami memuji kebesaran-Mu bagi hari ini Yesus, sebab Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah pagi hari ini. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dengan segenap hati katakan Hosana, Hosana, terpuji nama-Mu Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan terpujilah Tuhan Yesus. Kami memuji akhir dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Kiri-rara-rara-Mu, terpujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Hosana, hosana bagi Rajaku. Segala pujian bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu. Hosana, terpujilah Tuhan. Sembah Dia, angkat tanganmu, katakan Hosana bersama-sama. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan dengan segenap hati. Hosana, terpujilah nama-Mu. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, haleluya. Kami katakan Hosana bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana,
Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpuji namamu, terpujilah Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, terpujilah Tuhan Yesus. Mari berikan sorak-sorai pada Allahmu. Hosana, Hosana. Lebih lagi buat Allah kita pagi hari ini. Kami percaya nama Tuhan yang kami tinggikan pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat memuliakan, memuji, meninggikan Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama, hey! Lagi katakan, hey! Kita akan meninggikan nama Yesus yang maha tinggi pagi hari ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menyerahkan pujian bagimu. Katakan kami baik kudus-Mu Yesus. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri, di situ pasti mujizat terjadi. Hanya nama Yesus yang kita tinggikan pagi hari ini, amin. Sebab Dia memberi kemuliaan dalam setiap kehidupan kita. Layak kita tinggikan. Yuk. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kuasa Tuhan pagi hari ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Puji nama Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita, sumber mujizat dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berdiri bagi gereja ini. Kita akan berdiri bagi bangsa ini untuk kemuliaan nama Yesus.
Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yo, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut, setiap lidah mengaku. Siapa Dia? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, yo, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. bukan bangkit, Nyatakan kebesaran sampai setiap lutut, sampai setiap lutut bertobat. setiap lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia Raja dalam setiap kehidupan kita, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, bukan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. bukan Bangkit, nyatakan kebesaran sampai setiap lutut, setiap lutut bertobat. semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali bersama katakan, bukan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut semua lidah mengaku tidak mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali lagi, Dialah Raja, Raja. Sekali lagi beri pujian buat Raja dalam setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Saya persilakan jemaat duduk bersama, kita akan mengembalikan persepuluhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita ketemu pada minggu pagi ini, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara saya undang untuk berdiri. Kita akan mengembalikan milik Tuhan, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saya mohon angkat persembahan Bapak Ibu Saudara dan menirukan saya. Bapa di surga, Bapa di surga, aku mengucap syukur aku mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan aku bahwa Tuhan memberikan hati yang mengerti, hati yang mengerti bahwa semua yang Kau berikan kepada kami semua yang adalah milik-Mu, adalah milik-Mu. dan Engkau Dan Engkau memberi kepada kami perintah memberi kepada supaya kami perintah mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, supaya kami yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus.
Dan Tuhan, aku percaya Engkau akan melakukan bagianmu, yaitu memberkati, melindungi, dan mengembangkan semua berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amin. Bapa di surga, kami menyiapkan hati kami untuk kami menerima pesan-Mu pada masa-masa yang genting ini, pada masa-masa yang krisis dan darurat ini, sehingga kami diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi lewat firman-Mu Tuhan, yang adalah terang di jalan kami ketika kami jalan di dalam kegelapan. Itu sebabnya siapkan hati kami, bentuk kami, dan perlengkapi kami Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, urapi semua anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang mendengarkan online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan untuk semester yang kedua ini adalah seperti tertera saudaraku di ini, Tuhan menganugerahkan kita dua tangan, satu untuk menerima dan satunya lagi untuk memberi. Saudara, bagaimana Tuhan memberi kepada kita? Ya, kita akan lihat, saudara, ketika saya ini membayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu tergantung di kayu salib. Dengan kondisi tubuh yang robek, daging yang robek, dan juga kulit yang terkelupas. Karena hantaman dari cemeti tentara Romawi, sehingga darah bercucuran, saudaraku. Dan saya lihat bagaimana Tuhan Yesus tergantung di salib itu. Dengan kondisi tubuh yang penuh dengan darah, darah menetes dari tangannya, dari kakinya, dari lambungnya ketika ditusuk dengan tumbak, dan juga dari seluruh tubuhnya, saudaraku, menetes. Dan saya melihat Tuhan ketika ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal, dan saya harap saudara menghafalkan ayat ini. Karena sepertinya ayat ini seperti miniatur kerajaan Allah, dan seperti perjanjian lama, perjanjian baru diringkas dari satu ayat ini. Dikatakan Yohanes 3:16, karena demikian besar kasih Allah. Saudaraku, kasihnya Allah demikian besar sehingga memberi. Kasih itu memberi, love in action, memberi dalam sebuah tindakan. Dan kita melihat ketika tindakan Bapa Surgawi memberikan pribadinya Yesus, saudara, dalam kondisi tergantung di salib, tubuhnya hancur, harga dirinya rusak. Terus kita lihat seluruh tubuhnya, saudaraku, sampai tidak bisa dilihat seperti anak manusia lagi. Dan sepertinya Bapa mengatakan, inilah kasihku, pemberianku kepadamu.
Saudaraku, itu dari sisi Allah dengan pemberian yang begitu besar yang pernah Allah berikan, satu-satunya cara, satu-satunya jalan keselamatan adalah melewati Yesus Kristus. Saya ingin melihat bagaimana manusia, seseorang, karena menerima pemberian yang besar itu, di dalam Alkitab dia memberi sesuatu, saudaraku. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 6. 6 hari, Yohanes 12, 1 sampai 6. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Maria ketika dia begitu terpikatnya kepada kasihnya Tuhan. Bagaimana dia turun, saudaraku, ke orang-orang yang tidak punya harapan, mereka yang miskin, mereka yang tertindas, mereka yang sakit. Dan Maria ingin mencurahkan apa yang dia terima, saudaraku, ke arah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang pada waktu itu ketika di sebuah rumah, Maria mendatangi rumah itu, dia mempunyai narwastu yang murni yang mahal harganya. Dikatakan ayat yang ke-5, itu harganya kurang lebih 300 dinar. Itu 1 dinar itu upah buruh sehari. Nah itu kurang lebih gaji setahun, saudaraku. Itu saudara bisa membayangkan gaji setahun dikasihkan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin orang melakukan hal yang ekstrim seperti ini kalau dia tidak merasakan kasih yang besar, kasih yang begitu dalam, saudaraku. Nah ada beberapa orang seperti Yudas yang tidak suka orang memberi sesuatu kepada Tuhan, saudaraku. Bagi mereka yang tidak sentuh dengan Tuhan, tidak tersentuh akan kasihnya, saudaraku, memberi sesuatu kepada Tuhan, memberi sesuatu kepada sesama untuk pelayanan pekerjaan Tuhan adalah sesuatu yang sulit diterima. Tetapi orang yang menerima kasih dari Allah, saudaraku, itu jangankan harta benda, banyak rentetan masa-masa yang lalu, orang tidak hanya menyerahkan rumahnya, tidak hanya meninggalkan titelnya, malah dia menyerahkan hidupnya dengan keluarganya pergi ke tanah asing, saudara, yang dia tidak kenal, bahkan memberikan seluruh hidupnya dan nyawanya kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang miskin yang berkata kepada seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta, kenapa saya ini kok miskin dan apa yang saya perbuat kayaknya gagal terus. Langsung hamba Tuhan itu mengatakan, mungkin karena engkau tidak berusaha untuk memberi, sehingga kamu jadi seperti ini. Tetapi si miskin tadi berkata, bagaimana saya memberi Pak Pendeta, saya nggak punya apa-apa untuk saya memberi. Pak Pendeta itu ngomong, sebetulnya kamu mempunyai banyak hal yang perlu diberi. Hanya saja kamu tidak mengolahnya. Apa itu Pak Pendeta? Terus hamba Tuhan itu mengatakan, kamu mempunyai mulut. Dengan mulutmu kamu bisa memberi nasihat, menguatkan yang lemah. Kamu bisa memberi penghiburan. Kamu memberikan jalan keluar masalah-masalah orang yang begitu banyak. Kamu mempunyai telinga yang bisa mendengar keluh kesah masalah seseorang. Itu sama dengan memberi. Memberi tidak harus selalu materi. Nah itu sebabnya, dan Tuhan memberikan tidak hanya kamu mulut tangan, tetapi
tidak hanya telinga, mulut, tetapi juga memberikan tangan. Untuk mengulurkan tangan menolong seseorang. Untuk memeluk, untuk mengulurkan tanganmu, memberi bantuan-bantuan. Kamu mempunyai, hanya saja karena kau tidak memberi, maka orang juga tidak memberi kepadamu. Saudaraku, Allah itu pemberi semuanya di dalam hidup ini. Dan Dia yang memiliki semuanya. Semuanya milik Tuhan, emas, perak, uang, kesehatan, kekuatan, jabatan, kedudukan, semuanya adalah milik Tuhan. Sebelum lahir engkau tidak punya apa-apa. Dan sesudah mati engkau juga tidak punya apa-apa. Tetapi masih hidup ini engkau diberi kepercayaan. Tidak hanya uang, tidak hanya talenta, termasuk pikiran yang jernih, termasuk kemampuan-kemampuan yang kau miliki, yang begitu banyak. Tuhan memberikan matahari, Dia memberikan udara yang segar, Dia memberikan tanaman-tanaman yang tumbuh. Semua miliknya Tuhan dan kita bukan pemiliknya. Kita adalah pengelola yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena kita memikir bahwa kitalah yang punya, saudaraku. Nah, sering kali akhirnya kita menganggap iman untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Iman untuk memberi sesuatu kepada sesama. Iman untuk kita mengulurkan tangan, memberikan waktu untuk mereka. Mendatangi mereka, memberi penghiburan kepada mereka. Memberi kekuatan kepada mereka. Saudara, kita ini memang sebetulnya tidak punya apa-apa. Nah, kalau Tuhan mengambil kita dan menyetop detak jantung kita, berhenti. Tidak ada seorang pun yang memiliki sesuatu pada waktu lahir dan tidak juga memiliki sesuatu ketika sudah meninggal. Demikian juga dalam hidup kita, saudaraku. Yang memberi adalah Tuhan. Semua dari Tuhan, untuk Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16. Sebab di dalam Dia diciptakan segala yang ada di surga dan di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik pemerintah maupun singgasana. Baik kerajaan maupun penguasa. Semua diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku, kita hidup di dunia yang penuh penderitaan, apalagi zaman corona ini, saudaraku. Sudah 15 juta, mungkin 16 juta, 17 juta, dan bisa 20 juta orang yang kena virus, dan hampir 1 juta yang meninggal dunia. Dan ini menakutkan bangsa-bangsa, masalah keuangan belum selesai, masalah politis juga belum selesai, gempa belum selesai, hadir lagi. Dunia ini penuh dengan kegelapan, Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang menjadi jawaban? Yang menjadi jawaban adalah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Inilah waktunya untuk kita mengulurkan tangan kita, saudaraku. Kita tidak harus itu materi, tidak harus uang, saudaraku. Kita punya tenaga, kita punya keahlian, kita punya kemampuan untuk memberi pengertian-pengertian, menasihati, mengasihi, saudaraku. Tapi karena kita tidak sadar bahwa kita ini bukan pemilik, kita sadari bahwa ini kita memiliki. Akhirnya kebanyakan kita sukar untuk menjadi pemberi, saudaraku. Allah memberikan semuanya loh, saudaraku. Nafas, udara yang segar, hujan, matahari, semuanya diberikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu pemberi. Nah, Dia ingin anak-anaknya juga menjadi pemberi, saudaraku. Dunia ini akan terhilang kalau anak-anak Tuhan egois, mementingkan diri sendiri, mementingkan rumahnya sendiri, mementingkan pekerjaannya sendiri, mementingkan diri sendiri. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1 dan ke-2. Dikatakan pada hari-hari yang terakhir akan terjadi masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri, mereka akan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan seterusnya. Salah satunya adalah mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar memberi. Mari kita belajar mengasihi dengan aksi, yaitu dengan cara memberi. Memberi itu dampaknya tidak hanya kepada orang yang kita beri. Memberi berdampak kepada kita, saudara. Kenapa kita memberi? Karena kita beriman. Kenapa orang tidak memberi? Karena tidak beriman. Takut jangan-jangan aku memberi, saya kekurangan. Jangan-jangan aku memberi, aku sendiri nggak mampu, saudaraku. Nah itu sering. Nah saudaraku, pada waktu Hizkia dikepung tentara Assyria, sebanyak 185 tentara yang kuat dan tangguh siap membantai, membakar habis Yerusalem. Tetapi saat itu juga dalam 2 Raja-Raja 19, Tuhan mengirim malaikat
masuk ke tenda-tenda, dari jenderalnya, dari kaptennya, dari kopralnya, dari sampai terendah dibabat habis, dibunuh habis. Sehingga mereka tidak menembakkan satu anak panah pun. Di situ dikatakan, aku melindungi Yerusalem karena aku dan karena hambaku Daud. Daud itu adalah nenek moyangnya Hizkia yang hidup kurang lebih 300 tahun sebelumnya. Itu berarti 3-4 keturunan. Seseorang yang berbuat baik, karena Daud berbuat baik, dia beribadah kepada Tuhan, dia takut akan Tuhan, dan kalau berdosa dia bertobat, mengakui semuanya. Ketaatannya ini dirasakan oleh Hizkia pada generasi ketiga dan keempat. Saudara, jika engkau berkorban, engkau memberi, itu efeknya tidak hanya orang yang kita beri, tidak hanya diri kita saja saudaraku, tapi sampai bahkan generasi keturunan-keturunan yang kemudian. Banyak orang-orang yang sekarang diberkati Tuhan atau usahanya berhasil, pelayanannya juga berkembang. Karena apa yang ditabur oleh orang tua atau oleh kakek nenek mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini waktunya kita mengulurkan tangan kepada dunia yang terhilang. Dan saya tidak bisa menyebut lagi mereka yang miskin, mereka yang jadi pengungsi, dan mereka yang berantakan hidup ekonominya, berantakan hidup rumah tangganya. Siapa yang menjawab? Adalah kita. Allah itu pemberi. Dia ingin agar anak-anaknya menjadi pemberi-pemberi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kapan kita memberi? Sekarang. Siapa yang harus memberi? Kita. Jadi kitalah yang harus melangkah, memperbaiki lingkungan, keadaan, orang-orang yang berhubungan dengan kita, sehingga mereka melihat kemuliaan Allah tinggal dalam hidup kita. Itu saya kira pesan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah menerima anugerah yang besar, sekarang kita jadi ya pemberi. Tangan yang satu menerima dan tangan yang lain untuk kita memberi. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum masuk perjamuan kudus, semua siap-siap. Saudara, di Alkitab itu ada 7.000 janji Allah. Nah, janji-janji Allah itu kayak cek kosong. Kita bisa mengisinya ketika kita memberi sesuatu. Saudaraku, memberi sesuatu. Nah, Allah itu janji-janjinya kurang lebih ada 7.000 janji-janji. Ayat-ayat yang berbicara mengenai percaya itu ada 217 ayat di Alkitab. Ayat mengenai doa, saudaraku, itu 370 sekian. Dan ayat mengenai satu lagi, mengenai kasih, mengenai kasih itu sekitar 700 sekian. Tapi ayat mengenai memberi sekitar 2171, 4 kali lipat. Jadi kayaknya di Alkitab ini isinya karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini. Sehingga dia memberi, anaknya menerima, langsung anak-anak Tuhan juga memberi. Haleluya, mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus. Berikan ku hati seperti hati. Dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti matamu, memandang dunia di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita ambil roti yang adalah tubuh Tuhan di tangan kita, tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi, saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Bapak Ibu Saudara, dia berkumpul bersama-sama dengan muridnya, lalu mengambil roti dan dipecah-pecahkan. Kemudian diberikan satu persatu kepada murid-muridnya, yang pagi ini diberikan kepada saudara dan saya dengan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami bersyukur karena memberikan yang paling indah, bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan ketenaran, tapi pribadi Yesus Kristus. Kami terima tubuhmu Tuhan yang disalibkan itu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan, saudara. Mari kita angkat anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus tinggi-tinggi di tangan kanan kita, saudaraku. Bila ada saudara yang sakit, tumpang tangan dengan tanganmu yang kiri bagian sakitnya ini. Sambil engkau tangan kanan memegang darah Yesus. Yang Alkitab memberi jaminan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Sesudah mereka makan, Tuhan mengambil darah itu, anggur itu, lalu diangkatnya, kemudian diucapkan syukur dan diberikan kepada 12 muridnya yang pagi ini diberikan kepada saudara dan saya dengan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami bersyukur karena darahmu dosa kami diampuni. Karena darahmu ikatan-ikatan kami dilepaskan. Tidak ada yang tidak dilepaskan dan dibebaskan dan diampuni. Oleh darahmu, bilur-bilurmu sakit kami menjadi sembuh. Oleh darahmu kami menjadi orang-orang yang diberkati. Kami terima darahmu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, pemberianmu tidak akan pernah kami lupakan. Suatu pemberian, pengampunan, keselamatan yang tiada taranya telah kami terima. Juga melewati perjamuan kudus ini mengingatkan kembali betapa besar pengorbananmu bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita diberkati bersama-sama, amin. Saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari yang bertugas persilakan, kita pujikan satu lagu Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Kuasa, Dia ciptakan segalanya. Tak ada yang sukar, tiada yang mustahil. Tuhanku Maha Kuasa, biarlah seluruh bumi sujud menyembahmu, meninggikan Engkau Raja. Biarlah seluruh bumi sujud menyembahmu. Engkau Yesus, Tuhan yang berkuasa. Engkau Yesus, Tuhan yang berkuasa.
Bersama kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan pengumuman yaitu untuk minggu ke depan ada komsel-komsel seperti biasanya. Saya mohon semuanya aktif, ya bahkan lebih aktif daripada sebelumnya supaya dikuatkan, kita diteguhkan, ya. Dan pengumuman yang lain adalah hari Selasa dan Rabu saya undang Bapak Ibu Saudara doa pagi di gereja yaitu jam 5, saudaraku. Sedangkan ibadah pemuda yaitu Heroes Youth ada di hari Sabtu yaitu 6:30 ada di gereja. Untuk ibadah online untuk umum adalah jam 7 pagi, sedangkan untuk anak-anak jam 8 pagi. Untuk ibadah di gedung gereja 3 kali yaitu jam 7, 8:30, dan jam 4 sore. Untuk tambahannya kemarin Kamis sudah diadakan baptisan gelombang pertama karena yang baptis ada 32. Ya, kemarin sudah dibaptis 15 orang dan nanti gelombang yang kedua adalah tanggal 13 Agustus. Jadi 2 minggu lagi gelombang kedua ada di gereja hari Kamis 13 Agustus yaitu jam 3 sore. Rencana bedah rumah bulan Agustus nanti 1 rumah dan bulan September 1 rumah. Ya, untuk pengumuman kelanjutannya nanti akan diumumkan di media ya saudaraku. Demikian saya kira pengumuman yang bisa saya berikan kepada saudara semuanya. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah mendengar firman Tuhan, bagaimana Allah memberi dan kita menerima. Dan bagaimana kita dengan sukarela memberi sesuatu kepada mereka yang memerlukan. Saudaraku, praktekkan firman ini dalam hidupmu sehari-hari. Karena demikian besar, karena dengan demikian kasih-Nya Bapa Surgawi, kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dari Roh Kudus ada menyertai hidupmu, pekerjaanmu, sekolahmu, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat, kita angkat tangan kita, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya.